Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kita masuk ke bab berikutnya, yaitu program linear. Program linear ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah optimalisasi seperti ini. Misalkan diketahui luas suatu daerah parkir adalah 5.000 meter persegi, kemudian luas rata-rata untuk satu mobil itu 10 meter persegi, untuk motor 2 meter persegi. Kemudian ada sebuah keadaan, yaitu lahan parkir tersebut tidak memuat lebih dari 400 buah kendaraan. Kemudian diketahui biaya parkir satu mobil 3.000, biaya parkir satu motor 1.000. Nah, pertanyaannya, berapakah pendapatan maksimum yang mungkin? Nah, jadi kalau misalkan nanti ada soal seperti ini, tanyakan pendapatan maksimum atau ongkos minimum, nah itu nanti bisa dikerjakan dengan program linear ini. Makanya nanti di akhir pembelajaran harapannya anak-anak bisa mengerjakan dengan soal-soal yang seperti ini. Oke. Ada dua materi pokok. Yang pertama, sistem pertidaksamaan linear dua variabel, kemudian baru program linear itu sendiri. Langsung kita masuk ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Ada 4 yang kita pelajari. Pertama, pertidaksamaan linear dua variabel. Yang kedua, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang ketiga, menentukan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Dan yang terakhir, menyusun pertidaksamaan linear dua variabel dari suatu daerah penyelesaian. Tapi di video kali ini kita masih belajar sampai 2 poin ini aja. Oke. Langsung ke pertidaksamaan linear dua variabel atau biasa disingkat PTLDV. Bentuk umumnya seperti ini. AX plus BY lebih dari C, AX plus BY lebih dari sama dengan C, AX plus BY kurang dari C, atau AX plus BY kurang dari sama dengan C. Nah, jadi karena namanya pertidaksamaan, maka di sini semua tandanya adalah pertidaksamaan. Kemudian linear artinya di sini variabelnya tidak boleh berpangkat. Jadi hanya X, hanya Y, gitu ya, nggak boleh bentuk perkalian atau nggak boleh perpangkatan. Kemudian dua variabel, ya ini tadi variabelnya yaitu X dan Y. Di sini ada A, ada B. A itu adalah koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, dan C ini konstanta. Kemudian di sini syaratnya A dan B ini bilangan real, di mana nilainya tidak boleh dua-duanya sama dengan 0. Jadi kalau misalkan A-nya 0, B-nya nggak boleh 0. Kalau misalkan B-nya 0, A-nya juga nggak boleh 0. Jadi boleh nilainya 0, tapi salah satu. Jadi nggak boleh dua-duanya gitu ya. Nah, kalau C-nya bebas nilainya 0 boleh, dan 0 juga boleh. Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini ada banyak pertidaksamaan. Di antara ini, mana yang merupakan pertidaksamaan linear dua variabel gitu ya. Yang pertama, nomor 1, 2x min y kurang dari sama dengan 4. Ini jelas sudah memenuhi bentuk ini ya, seperti ini. Oke, jadi di sini ada x, ada y, kemudian ini ada A dan B-nya, ada koefisiennya x2, koefisiennya y-nya min 1, kemudian konstantanya 4. Maka ini pertidaksamaan linear dua variabel. Yang nomor 2, ada min x min 3y lebih dari min 3. Di sini juga ada x, ada y, kemudian koefisien x-nya min 1, koefisien y-nya min 3, konstantanya min 3. Maka dia juga pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian yang nomor 3, ada x kurang dari 7. Nah, ini juga pertidaksamaan linear dua variabel. Tapi koefisien y-nya 0. Jadi kalau misalkan mau ditulis lengkap, ini sebenarnya x ditambah 0y kurang dari 7. Jadi koefisien x-nya 1, koefisiennya y-nya 0, konstantanya 7 gitu ya. Jadi ini juga termasuk pertidaksamaan linear dua variabel.
Yang nomor 4 sama seperti nomor 3, ini juga termasuk pertidaksamaan linier dua variabel. Hanya saja, karena kan nggak ada x-nya, berarti x-nya koefisiennya 0. Jadi ini sebenarnya 0x ditambah y lebih dari sama dengan min 10. Tuh kalau mau ditulis lengkap. Kemudian nomor 5, di sini ada xy, di sini ada y. Nah tadi sesuai dengan ini bentuk umumnya, karena dia linear, jadi dia nggak boleh ada yang perkalian seperti ini. Kalau x ya x, kalau y ya y. Oke, jadi ini bukan pertidaksamaan linier dua variabel. Nomor 6 juga bukan, kenapa? Karena ini variabelnya berpangkat. Jadi juga nggak boleh kalau berpangkat. Jadi nggak boleh berpangkat 2 ya maksudnya. Kalau ini kan pangkatnya 1. Jadi kalau linear itu pangkatnya harus 1. Kemudian yang nomor 7, y dikurangi x lebih dari 8. Nah ini merupakan pertidaksamaan linear dua variabel. Meskipun y-nya ditulis lebih dulu nggak masalah, karena penjumlahan itu bersifat komutatif. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau disesuaikan bentuk umumnya, ini menjadi min x plus y lebih dari 8. Jadi koefisien x-nya min 1, koefisiennya y-nya 1, kemudian konstantanya 8. Oke, jadi ini juga pertidaksamaan linier dua variabel. Yang ke-8, 3x plus 5 kurang dari sama dengan 5 min y. Ini juga pertidaksamaan linier dua variabel. Kalau mau dirubah menjadi bentuk umumnya, berarti ini kan 3x min y-nya saya pindah ke kiri, ketikkan jadi plus y, 5 yang ini tetap, kemudian 5 yang ini pindah ruas, berarti jadi min 5, maka 3x plus y kurang dari sama dengan 0. Oke, jadi dia juga merupakan pertidaksamaan linier dua variabel gitu ya. Kemudian yang kedua, menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Contoh yang pertama, tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan x plus 3y lebih dari 6. Oke, caranya untuk menyelesaikan ini, untuk mencari daerah penyelesaiannya, yang pertama yaitu menggambar garis x plus 3y sama dengan 6. Jadi di sini tanda pertidaksamaannya kita rubah menjadi sama dengan, kemudian nanti kita gambarkan garisnya di bidang kartesius gitu ya. Nah untuk menggambar garis minimal kita butuh 2 titik. Jadi kita cari dulu 2 titik yang dilalui garis x plus 3y sama dengan 6. Caranya kita masukkan nilai x atau nilai y. Nah, di sini saya ambil y sama dengan 0. Kenapa kok y sama dengan 0? Sebenarnya nggak harus y sama dengan 0, boleh pakai nilai y berapa aja. Tapi kalau pakai 0, biasanya kan hitungannya lebih mudah. Dan lagi, kalau misalkan y sama dengan 0, itu sebenarnya merupakan titik potong garis dengan sumbu x. Jadi, ini kan sumbu x. Nah, kalau ada titik di sini, pastikan nilai y-nya sama dengan 0. Gitu ya. Oke, kita masukkan nilai y sama dengan 0 ke persamaan ini. Karena y-nya 0, berarti kan di sini x plus 3 kali 0 sama dengan 6. 3 kali 0 itu 0, x ditambahkan 0 itu x, maka x-nya sama dengan 6. Karena x-nya 6, y-nya 0, maka titik koordinatnya 6,0. Nah, jadi titik koordinat itu x, y ya, jangan lupa. Kemudian kita sudah menemukan satu titik, kita cari titik yang satu lagi. Sekarang saya masukkan nilai x sama dengan 0. Ini sama juga, nggak harus x sama dengan 0, boleh x berapa aja. Cuman kenapa kok pakai 0? Karena memang kalau pakai 0 biasanya hitungannya lebih mudah. Dan lagi, x sama dengan 0 itu merupakan titik potong garisnya dengan sumbu y. Nah, ini kan sumbu y ya. Kalau misalkan ada titik di sini, pastikan nilai x-nya sama dengan 0. Oke. Kita masukkan x sama dengan 0.
Maka di sini 0, 0 plus 3Y sama dengan 6, 0 ditambah 3Y itu 3Y, berarti 3Y sama dengan 6, maka nilai Y-nya 6/3 sama dengan 2. X-nya 0, Y-nya 2, maka titiknya 0,2. Nah, berarti garis X plus 3Y sama dengan 6 ini melewati titik 6,0 dan 0,2. Kemudian langkah berikutnya, menggambar titik yang tadi kita sudah temukan, 6,0. 6,0 itu berarti X-nya 6, Y-nya 0. Berarti titiknya ada di sini. Nah, ini 6,0. Kemudian 0,2, berarti Y-nya 0, X-nya 0, Y-nya 2. Nah, berarti ada di sini. Kemudian langkah berikutnya menghubungkan titik ini. Menghubungkan dua titik ini dengan garis. Nah, untuk menghubungkannya ada aturannya. Kita lihat, kalau pertidaksamaannya memiliki tanda ketidaksamaan kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, maka garisnya nanti utuh atau penuh. Nah, kalau misalkan tanda ketaksamaannya nggak pakai sama dengan, jadi kalau misalkan kurang dari atau lebih dari, maka nanti garisnya putus-putus. Nah, sekarang kita lihat soal kita. Di sini kan lebih dari, nggak ada sama dengannya, berarti garisnya putus-putus. Nah, seperti ini. Nah, kenapa? Apa maksudnya? Apa bedanya putus-putus dengan tidak putus-putus? Jadi kalau di sini itu tandanya nggak pakai sama dengan, itu artinya garis ini tidak termasuk daerah penyelesaian. Jadi garis ini bukan daerah penyelesaian nantinya. Makanya untuk menandakan bahwa dia bukan daerah penyelesaian, garisnya dibuat putus-putus. Nah, beda lagi kalau misalkan ada tanda sama dengannya seperti ini. Kalau ada tanda sama dengannya, berarti garis ini juga termasuk daerah penyelesaian. Jadi titik-titik yang ada di garis ini termasuk 0,2 ini, 6,0, nah itu nanti masuk daerah penyelesaian. Makanya untuk menandakan bahwa dia itu merupakan penyelesaian, garisnya harus penuh. Oke. Tapi karena di sini nggak pakai, soal kita yang nomor 1, berarti ini putus-putus ya. Artinya garis ini bukan daerah penyelesaian. Artinya 0,2 dan 6,0 ini tidak termasuk penyelesaian gitu ya. Oke, langkah selanjutnya kita menentukan daerah penyelesaiannya. Caranya kita pilih sebarang titik di luar garis X plus 3Y sama dengan 6. Jadi titik-titik yang nggak dilewati garis ini, yang mana? Terserah. Boleh titik mana aja. Di sini ada 0,1, 1,0, 2,0, atau di sini juga boleh. Ini ada 4,5 dan sebagainya. Tapi yang paling mudah biasanya kita memakai 0,0. Oke. Kenapa? Sekali lagi ya karena 0 itu hitungannya mudah gitu ya. Oke, kita masukkan 0,0 ke pertidaksamaan X plus 3Y lebih dari 6. 0,0 itu artinya X-nya 0, Y-nya juga 0. Jadi di sini X dan Y kita ganti dengan 0. Menjadi 0 ditambah 3 kali 0 lebih dari 6. 3 kali 0 itu 0, kemudian 0 ditambah 0 juga 0. Maka 0 lebih dari 6. 0 lebih dari 6. Pernyataannya berarti bernilai salah. Kenapa? Ya karena 0 itu tidak lebih dari 6. 0 kan kurang dari 6 harusnya ya. Berarti ini bernilai salah. Nah, karena 0,0 itu bernilai salah, 0,0 itu kan titiknya ada di sini. Berarti dia mewakili daerah yang di bawahnya garis ini. Berarti daerah ini itu daerah yang salah. Kalau salah, berarti daerah yang benar yang mana? Ya, yang sebelah sini. Maka ini adalah daerah penyelesaiannya. Oke. Nah, biasanya di buku paket, LKS, dan sebagainya, yang merupakan daerah penyelesaian itu diarsir sebagai tanda. Seperti ini. Nah, tapi kita sepakati ketika ketika kalian menggambar di buku, ketika menggambar sendiri, yang diarsir itu sebaliknya, yang bukan daerah penyelesaian. Oke, jadi kita sepakati yang kita arsir yang sebelah sini. Kenapa? Untuk memudahkan nanti ketika kita masuk ke materi berikutnya, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel.
Oke ya, jadi kita sepakati yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Oke, kalau menggambar di buku ya. Saya kasih contoh soal lagi yang nomor 2. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x min 5y kurang dari sama dengan 0. Sama langkah-langkahnya, yang pertama menggambar garisnya dulu. Jadi di sini pertidaksamaannya dirubah jadi sama dengan. Terus kita cari titiknya, kita masukkan, misalkan pakai y sama dengan 0 lagi, berarti di sini y-nya kan diganti 0, berarti menjadi 4x min 5 kali 0 sama dengan 0. 4x dikurangi 0 sama dengan 0, 4x dikurangi 0 itu 4x, berarti 4x sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 0 dibagi 4. 0 dibagi 4 itu hasilnya 0. Karena x-nya 0, y-nya 0, berarti titiknya 0,0. Oke, kita cari satu titik lagi. Karena di sini sudah x sama dengan 0, maka di sini kita nggak bisa pakai x sama dengan 0 lagi. Misalkan di sini saya pakai x sama dengan 1. Berarti di sini x-nya diganti 1. Jadi 4 kali 1 dikurangi 5y sama dengan 0. 4 kali 1 4, 4 dikurangi 5y sama dengan 0. Kemudian 4-nya kita pindah luaskan ke sebelah kanan, berarti jadi min 4. Min 5y sama dengan 0 dikurangi 4. Kemudian 0 dikurangi 4 itu min 4, maka min 5y sama dengan min 4. Maka y-nya sama dengan min 4 per min 5. Nah, karena di sini x-nya 1, y-nya di sini min 4 per 5 atau 4 per 5 ya, itu positif, maka titiknya adalah 1, min 4 per min 5. Nah, tapi kan kalau misalkan pecahan, kita menggambarnya susah. Masa iya di sini mau dibagi jadi 5 gitu kan susah ya. Jadi mendingan kita cari titik yang lain. Misalkan di sini saya masukkan nilai x yang lain, x sama dengan 5. Maka di sini x-nya diganti 5. 4 kali 5 dikurangi 5y sama dengan 0. 4 kali 5 20, berarti 20 dikurangi 5y sama dengan 0. Kemudian 20 nya saya pindah luas ke sebelah kanan, berarti jadi min 20. 0 dikurangi min 20 itu min 20, berarti y nya sama dengan min 20 per min 5. Hasilnya y nya sama dengan 4. X nya 5, y nya 4, maka titiknya 5,4. Oke, berarti garis tersebut melalui 0,0 dan 5,4. Oke, kemudian kita gambarkan titik tadi 0,0 dan 5,4. 0,0 itu titik pusat, berarti di sini 0,0. Kemudian 5,4, maka x-nya 5 di sini, y-nya 4, kita luruskan, berarti titiknya di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis. Dilihat di sini tanda pertidaksamaannya itu kurang dari sama dengan. Ada sama dengannya kan? Maka titik ini termasuk daerah penyelesaian. Berarti garisnya harus full, penuh, bukan putus-putus. Oke, ini garisnya. Kemudian setelah itu kita tentukan daerah penyelesaiannya, sama seperti tadi kita ambil satu titik, sebarang titik di luar garis. Nah, tadi kan kita ambilnya 0,0. Sekarang nggak boleh pakai 0,0. Kenapa? Karena 0,0 berada dalam garis. Karena kita pakai harusnya yang di luarnya. Jadi kita ambil titik yang lain. Misalkan di sini saya ambil 1,3. Sekali lagi nggak harus pakai ini, boleh pakai yang mana aja. Misalkan di sini ada 1,4, di sini ada 5,2, terserah. Oke, kita masukkan titik ini, kita substitusikan ke 4x min 5y kurang dari sama dengan 0. Berarti di sini x-nya 1, y-nya 3. Maka di sini 4x menjadi 4 kali 1, min 5y jadi min 5 kali 3, kurang dari sama dengan 0. 4 kali 1 itu 4, 5 kali 3 itu 15, berarti 4 dikurangi 15, 4 dikurangi 15 itu min 11. Maka min 11 kurang dari 0. Nah, min 11 kurang dari 0 itu kan benar. Karena memang min 11 itu kurang dari 0. Jadi pernyataannya bernilai benar, maka titik ini, titik 1,3 yang di sini ini, nah ini berarti termasuk daerah penyelesaian. Karena dia mewakili daerah yang sebelah sini,
Nah, berarti ini merupakan daerah penyelesaiannya gitu ya. Nah, tadi sesuai kesepakatan yang kita arsir yang bukan daerah penyelesaian. Berarti gambarnya gini. Berarti ini penyelesaiannya, ini yang bukan. Contoh berikutnya yang ketiga. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan X lebih dari sama dengan 4. Nah, sekarang gimana kalau misalkan cuman satu gini variabelnya, misalkan koefisiennya 0, gimana penyelesaiannya gitu. Langkah pertama tetap kita gambar dulu garisnya X sama dengan 4. Kita cari dulu titiknya. Nah, karena di sini X sama dengan 4, berarti nilai X-nya selalu 4. Kita ambil nilai Y. Misalkan kita ambil Y sama dengan 0. X-nya 4, Y-nya 0, berarti titiknya 4,0. Kemudian ambil Y yang lain, misalkan di sini saya ambil Y sama dengan 5, kan X-nya 4, Y-nya 5, berarti titiknya 4,5. Oke, berarti dia melewati 4,0 dan 4,5, kemudian kita gambarkan 4,0, X-nya 4, Y-nya 0, berarti ada di sini. Yang kedua 4,5, X-nya 4, Y-nya 5, berarti kan di sini. Oke, kemudian kita hubungkan dengan garis. Karena tanda pertidaksamaannya ada sama dengannya, maka titik ini termasuk daerah penyelesaian, berarti garisnya harus penuh seperti ini. Nah, ini garis X sama dengan 4. Jadi kalau garis X sama dengan berapa gitu tuh, garisnya sejajar dengan sumbu Y. Jadi garisnya vertikal. Oke. Kemudian berikutnya menentukan daerah penyelesaiannya. Sama, kita ambil satu titik, misalkan saya ambil 0,0 yang mudah. Berarti kan X-nya 0. Kita masukkan ke pertidaksamaannya, berarti X lebih dari 4. 0 lebih dari 4. 0 itu kan kurang dari 4 harusnya ya. Berarti ini pernyataannya bernilai salah. Kalau salah, maka titik 0 ini tidak termasuk daerah penyelesaian. Berarti yang daerah sini bukan daerah penyelesaian, maka daerah penyelesaiannya yang sebelah sini. Kita arsir yang bukan. Oke. Kemudian contoh yang terakhir. Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y kurang dari min 1. Sama, kita gambar dulu garisnya, Y sama dengan min 1. Kita tentukan dua titik. Misalkan saya ambil X sama dengan 0, dan di sini Y-nya udah ada min 1, berarti X-nya 0, Y-nya min 1, maka titiknya 0,1. Kita ambil nilai X lain, misalkan X sama dengan 3, maka titiknya 3,1. Kemudian kita gambarkan titik 0,1 dan 3,1-nya. 0,1, X-nya 0, Y-nya min 1, berarti di sini. Kemudian 3,1, X-nya 3, Y-nya min 1, kecoret. Oke, berarti di sini. Kemudian kita hubungkan dengan garis, ya. Karena di sini pertidaksamaannya nggak ada sama dengannya, maka titik-titik ini tidak termasuk daerah penyelesaian. Berarti garisnya putus-putus. Oke. Kemudian untuk menentukan daerah penyelesaiannya sama, kita ambil sebarang titik di luar garis. Jadi saya ambil titik 0,0 lagi. Kita masukkan ke pertidaksamaan Y kurang dari min 1. Y-nya di sini 0, berarti 0 kurang dari min 1. 0 itu kan seharusnya lebih dari min 1. Maka pernyataan ini bernilai salah. Maka titik 0,0 ini tidak termasuk dalam daerah penyelesaian, karena ketika kita masukkan ternyata dia kan bernilai salah. Berarti yang ini bukan daerah penyelesaian gitu ya. Maka daerah penyelesaiannya yang bawah. Kita arsir yang sebaliknya. Oke, selesai.